Shalom, selamat pagi menjelang siang. Baiklah, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bawa hadirat Tuhan, kita bawa hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan katakan, Bapa, ku datang untuk menyembah-Mu.
rasakan jamahan berkat-Mu sekali lagi di atas ibadah ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Aku mau untuk posisi kita akan bersuka-cita, sedikit senang, karena kita tahu ada yang kita sembah dan Allah yang ajaib. Haleluya.
seperti lagu yang akan kami nyanyikan pada hari ini Tuhan. Kau melukis wajah kami ya Tuhan di hadapan. Kau mengukir nama kami Tuhan di telapak tangan-Mu. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Semua itu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku
berseru kepada Kami. Kami siap mendengarkan, kami siap diubahkan, kami siap diberkati oleh Tuhan, kami siap diingatkan oleh Tuhan, kami siap dimotivasi oleh kebenaran firman, didorong untuk semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami juga akan diajar hari ini melihat kondisi-kondisi dunia yang hari ini ada di hadapan kami, yang kami dengar dan kami lihat secara pribadi. Oleh sebab itu kami tahu tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang tanpa sepengetahuan Tuhan, yang tanpa rencana Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, hamba menyerahkan Roh Kudus kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Hikmat dan marifat yang dari Tuhan ada di atas hidup kami masing-masing. Yang berkhotbah, mendengar, merenungkan dan melakukannya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Baik, hari ini saya berbicara tentang sedikit akhir zaman, walaupun tidak terlalu lengkap karena waktu. Judulnya adalah Segel Gulungan Nubuat dari Kitab Wahyu telah dibuka. Artinya saudara-saudaraku, tidak, sebenarnya gulungan ini tidak ada yang sanggup untuk membukanya, hanya Yesus. Kalau saudara nanti baca ayat-ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, hanya Yesus yang sanggup membuka. Jadi di seluruh sorga tidak ada satupun yang sanggup membuka gulungan ini. Hanya Yesus yang sanggup membukanya. Itu pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, ketika dibuka satu persatu gulungan ini langsung berhimbas ke bumi. Jadi setiap satu gulungan dibuka, langsung ada sesuatu yang terjadi di bumi. Dan yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan dan membuat kita bahagia dan membuat kita tertawa, membuat manusia, bahkan makhluk hidup di bumi ini, bukan membuat bahagia, bukan membuat tertawa, tapi bencana demi bencana, penderitaan demi penderitaan yang terjadi. Jadi oleh sebab itu saudara-saudaraku, ketika dibuka kitab ini, maka sekali lagi langsung itu berhimbas kepada bumi dan kepada makhluk yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan saya bisa. Oke, kita buka saja Wahyu pasal yang ke-6. Sama dengan saya, Wahyu memang tulisannya agak kecil-kecil, saudara harus memakluminya. Saya juga kadang tidak bisa membacanya kalau tidak menggunakan alat bantu kacamata. Wahyu atau kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Kita berganti loh, kita bacakan ayat ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Boleh ditampilkan saja supaya bisa jemaat bisa lihat. Ayat 1 saya baca, ayat 2 saudara baca, ayat 3 saya baca, dan seterusnya ayat 4, 5 dan bergantian. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan padanya diletakkan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk berebut kemenangan. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan maju seekor kuda lain. Seekor kuda yang akan dan penanggalan menjalani dengan raksasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan senjata pedang yang besar.
Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi dalam masa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak mendasar kami kepada mereka yang tidak menghakimi." Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya jadilah roti yang sehat, dan matahari menjadi terang bagai karang rambut, dan bulan menjadi merah satunya bagai air. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan petak yang menjulur, dan tersebar gunung-gunung dan pulau-pulau dan tempat. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu karang, "Tuturlah malaikat kami dan sembunyikanlah kami kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada batu karang itu." Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau melihat sepintas ada beberapa ayat yang nanti di pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-8 sebenarnya ayat ini yang harus kita baca. Tapi saudara-saudaraku, lihat ini baik-baik. Seperti judulnya adalah segel gulungan nubuat dari kitab Wahyu telah dibuka. Sekali lagi saya katakan dan ingatkan, ketika segel ini dibuka, meterai ini dibuka satu persatu, maka secara otomatis semua yang terjadi, yang terbuka itu langsung yang mengalaminya adalah manusia, makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya mengatakan begini, bersiaplah, saya katakan, sebenarnya ada 7 meterai yang dibuka. Kalau saudara baca pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 17, sambung nanti sampai di pasal 8 ayat yang ke-1 sampai 5, ada 7 meterai yang dibuka. Dan saudara-saudaraku, setiap meterai yang terbuka, sekali lagi saya katakan, setiap segel ini yang dibuka, maka yang terjadi bukanlah mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan masalah, mendatangkan malapetaka. Dan karena ini merupakan sebuah, kalau saya katakan, hal-hal yang mengerikan gitu ya. Tapi Alkitab katakan, saudara-saudaraku, jadi pasal 7 meterai ketika dibuka, meterai yang ke-7 itu isinya 7 sangkakala, penderitaan, lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Ketika 7 sangkakala dibuka, sangkakala yang ke-7 isinya itu 7 cawan. Itu lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi, lebih, istilahnya lebih gila lagi.
persoalan, penderitaan, masalah yang akan dihadapi oleh manusia. Tapi kita cukup di 7 meterai kalau bisa selesai. Ya. Jadi 3, saya katakan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, 3 seri penghakiman ini berbeda dan terjadi susul menyusul. Gak ada waktunya lagi. Ketika 7 meterai dibuka selesai, maka 7 sangkakala akan terjadi lagi. Jadi saling berhubungan, susul menyusul. Karena saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan akibat yang ditimbulkannya juga semakin parah, semakin dahsyat, semakin hebat kerusakannya. Setelah 7 meterai dilanjutkan 7 sangkakala, saudara bisa lihat di situ. Setelah itu dilanjutkan pula pada 7 cawan, kalau saudara baca. Ini bentuk penghakiman yang diberikan Tuhan kepada manusia yang tinggal di bumi. Jadi pertama kita lihat, segel pertama yang dibuka. Benarkah segel ini sudah dibuka, saudara-saudaraku? Di ayat yang ke-6 dan ayat yang pasal 6, tadi ayat 1 dan 2 dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ada yang menafsirkan bahwa penunggang kuda putih ini pertama itu ditafsirkan para sarjana-sarjana Alkitab sebagai antikris. Karena ada yang mengatakan nggak mungkin, kenapa dia punya mahkota? Kenapa dia bisa menang? Ya karena antikris itu kan artinya hampir mirip gitu ya, tapi beda dengan Kristus gitu ya. Ada yang menafsirkan sebagai antikris. Tidak terlalu aneh kalau Tuhan menunggangi seekor kuda putih. Memang di pasal yang ke-19 saudara akan melihat ada, jadi sama-sama menunggangi kuda putih di pasal 6 tadi ayat yang kedua. Tapi saudara bisa melihat perbedaannya di pasal 19 ayat 12. Itu Tuhan Yesus yang menungganginya. Jadi kalau saudara baca, antikris itu sama seperti imitasi dari Kristus. Jadi orang lebih condong yang menunggang menunggang kuda putih ini adalah antikris. Mengapa dikatakan mahkotanya itu beda dengan mahkota yang digunakan oleh Kristus? Juga Wahyu pasal 19 ayat 12 tidak dilanjutkan dengan hukuman, tapi ia membawa penghukuman. Gitu ya, malah petaka ke bumi. Kalau saudara baca di ayat pasal 6 ayat 2. Jadi ada juga yang menafsirkan ini hanya sebuah lambang kekuatan. Kekuatan di kayak perkumpulan kekuatan militer. Apa itu? Pasukan yang besar yang bisa menguasai dan menaklukkan seluruh bumi. Ada yang mengatakan begitu, kekuatan militer ya. Ada yang mengatakan, tapi kita nggak usah terlalu ada di persoalan-persoalan yang seperti itu, karena tidak akan habis masalahnya kalau kita ribut di situ. Hanya saya katakan, segel pertama ini ketika dibuka itu adalah memang kalau saudara lihat yang terjadi di bumi adalah datangnya Mesias palsu, Kristus palsu, roh-roh antikristus, atau munculnya antikristus. Artinya akan banyak. Kalau saudara bandingkan nanti di Matius pasal-pasal terakhir, saudara akan melihat ini sudah terjadi gitu. Salah satu yang kemarin yang membunuh mantan Perdana Menteri Jepang itu adalah pengikut gereja Unitarian, kalau saya nggak salah. Itu salah satu pengikut atau gereja yang dianggap agak keliru gitu ya, dianggap agak tidak sesuai dengan Alkitab gitu, yang menembak mantan Perdana Menteri itu karena mamahnya rela mengorbankan semua hartanya dimasukkan ke dalam gereja, tapi
meninggalkan anak-anaknya dengan susah, dengan ya gitu, lebih mencintai gereja itu. Maka salah satu yang ditembak itu adalah mantan Perdana Menteri. Ini sudah gitu ya, ini sudah terjadi dan banyak sebelum-sebelumnya. Tapi Alkitab katakan ini akan lebih masif, lebih datangnya itu bukan tiba-tiba bulan ini ada, bulan baru 10 tahun kemudian baru datang. Enggak, ini masif. Akan terus bermunculan nabi-nabi palsu, Kristus-Kristus palsu, Mesias-Mesias palsu di bumi ini. Akan banyak, saudara-saudaraku. Dan Alkitab katakan kalau ini semakin masif, maka kita yang kurang kuat pondasi kekristenannya, cepat ataupun lambat kita percaya kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka yang benar, kita yang salah. Kenapa? Karena semakin masif mereka akan melakukan hal-hal yang kalau istilahnya itu menyerang anak-anak muda, menyerang lewat media. Saudara, aduh ini sekarang ini lagi gila-gilaan. Kita tidak melihat betapa luar biasanya orang sekarang ini bebasnya menyatakan apapun di sosial media. Dia bisa menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Gak ada yang larang, saudara-saudaraku. Saudara lihat, tidak ada yang larang. Dan ini akan semakin lama, semakin terus-menerus muncul. Bukan hanya dari tokoh-tokoh agama lain, tapi banyak akan muncul dari kekristenan. Yang mereka menganggap bahwa mereka adalah utusan Mesias yang langsung. Gitu. Macam-macam. Saudara bisa melihat. Yang pertama itu, dan saya melihat, saudara-saudaraku, itu sudah terjadi dan akan terjadi semakin masif. Kalau saudara lihat pengajaran Yesus tentang akhir zaman di Matius pasal yang ke-24, bandingkan saja ya. Ayat 3 dan 5, saudara-saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, katanya. Kalau saudara bisa, waduh. Nggak ada ayatnya. Lupa dia. Dia katakan, bercakap-cakap dengan dia, kata mereka, katanya kepada kami, katakanlah kepada kami, kata murid-muridnya, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia. 2 ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau kita sudah tersesat, saudara-saudaraku, dengan cara apapun, ya kan? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan berkata, ini persoalan, jangan pernah berkata bahwa saya akan kuat menghadapinya. Karena dikatakan, Alkitab mengatakan dalam penglihatannya Tuhan Yesus, pengajarannya Tuhan Yesus tentang akhir zaman, dia katakan akan banyak orang berlutut di kakinya, percaya kepada pengajarannya, percaya bahwa dia adalah Mesias, percaya bahwa dia adalah Tuhan yang turun dari sorga. Jadi jangan pernah, ini yang perlu, jangan pernah berkata bahwa saya kuat, saya akan tolak dia. Ada titik-titik tertentu dalam hidup kita yang mungkin akan meragukan Allah yang sesungguhnya, Mesias yang sesungguhnya, saudara. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam konteks. Jadi di mana-mana akan terjadi penyesatan. Ketika tricycle pertama ini dibuka, kita akan melihat, kita akan mendengar, bahkan merasakan sendiri, bahkan kita bingung untuk memilih keputusan ini benar-benar Mesias yang asli atau palsu. Ini benar-benar juru selamat yang benar atau juru selamat yang palsu. Akan bingung. Kalau kita tidak kuat imannya, tidak kuat pondasi kebenaran Alkitab yang nggak kuat ya, akan banyak orang percaya dengan ajaran mereka. Yesus mengatakan, waspadalah. Caranya bagaimana? Untuk bisa waspada, hari ini belajar banyak firman Tuhan, supaya kita diberi hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Ini segel pertama dibuka. Ini saja sebenarnya mengerikan, saudara-saudara, segel pertama ini. Karena akan banyak, mereka akan mengadakan tanda-tanda heran. Wahyu mengatakan mereka akan memanggil, bisa Antikristus bisa memanggil
api dari sorga turun ke bumi. Hanya untuk memberitahukan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus. Dia adalah Juru Selamat. Padahal dia palsu. Hati-hati, sekali kita mengikutinya, kita tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Segel yang kedua, saudara-saudara lihat di situ. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ayat yang keempat saja. Majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Coba bayangkan, saudara-saudaraku, satu-satunya harapan kita di bumi untuk membuat kita tidak saling menyerang, untuk membuat kita bisa mengampuni, untuk membuat kita untuk bisa merangkul orang lain, adalah ketika damai ada di dalam hidup kita. Coba ketika damai sejahtera diambil, apa yang terjadi? Alkitab katakan, saya katakan gini, saudara. Segel kedua, ketika damai sejahtera itu diambil, saudara-saudara, di atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dikatakan. Karena sudah nggak ada lagi yang mencengkeram hati mereka untuk menahan diri mereka untuk tidak melukai orang lain. Mereka akan saling membunuh, dikatakan. Dan dia dikaruniai sebilah pedang yang besar. Saya kata saat damai sejahtera diambil dari bumi, kita jangan heran kalau terjadi permusuhan, peperangan antara bangsa dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan, peperangan antara kelompok dengan kelompok, antar agama, antar suku. Kalau sudah diambil antar suami istri, anak dengan orang tua, akan berantakan apa? Akan ribut, bacok-bacokan, bunuh-bunuhan. Ketika segel ini dibuka, saudara-saudara, maka jangan heran, dan ini sudah terjadi. Dan sudah terjadi. Semua ini terjadi karena damai sejahtera di dunia sudah diambil dari bumi. Bandingkan pengajaran Yesus, saudara-saudara, kalau saudara baca Matius 24 ayat yang ke-6 dan 7a, dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi belum kesudahan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini sudah terjadi. Kalau saudara lihat Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1914, itu berapa puluh juta meninggal, saudara. Perang Dunia Kedua antara 1939 sampai 1945, itu juga berapa puluh juta manusia habis, mati. Saudara-saudaraku, perang yang ketiga, kita nggak tahu, dunia ketiga. Ada yang memprediksi antara Ukraina dengan Rusia itu adalah benih-benih perpecahan, benih-benih untuk terjadinya perang dunia ketiga. Bayangkan, dulu perang dunia pertama itu pedang dengan pedang, tombak dengan tombak. Perang dunia kedua jarang, hanya sedikit yang menggunakan nuklir. Tapi sekarang rata-rata negara itu punya nuklir yang melebihi, dikatakan kekuatannya bisa 2, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali dengan kekuatan bom atom yang diledakkan di Rusia. Bayangkan, sudah bisa bayangkan belum? Saudara lihat sekarang Ukraina sama Rusia melibatkan apa? Amerika dan Eropa, Cina dengan Taiwan sekarang, Israel dengan Palestina, dengan beberapa negara Arab lainnya. Ini tanda-tanda, ini sudah dibuka segel. Dan saudara harus berhati-hati dan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, nah itu nanti saudara baca saja ayat-ayatnya. Saya tidak akan lihat Matius 24 ayat 6 tadi. Segel yang ketiga, ayat yang ke-6 saya bacakan kepada saudara. Ya, ayat yang ke-6 saja. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Yang ketiga, segel yang ketiga, apakah saudara melihat ini sudah terjadi? Segelnya dibuka, akan terjadi keruntuhan ekonomi,
akan terjadi kelangkaan energi, akan terjadi kelangkaan bahan bakar, bahan makanan, akan terjadi kelaparan melanda dunia. Saya mau katakan saudara-saudara, hanya Rusia dan Ukraina saja berperang. Sekarang langka makanan. Indomie jadi naik karena gandumnya terbesar itu ada dari Ukraina. Kelangkaan energi. Wah, luar biasa, luar biasa. Kalau saudara lihat, baru sekitar 6 bulan Rusia dengan Ukraina perang, tetapi dampaknya kepada dunia sudah sangat nyata. Terjadi kelangkaan pangan, terjadi kelangkaan energi, terjadi kebangkrutan ekonomi di beberapa bangsa, terjadi krisis keuangan. Ini baru satu buah negara, saudara. Bagaimana kalau sudah terjadi di semua? Dan dikatakan akan terjadi. Apa yang harus saudara lakukan? Melihatnya. Saudara berdiam saja. Jadi ayat yang ke-6 saudara baca di pasal yang ke-6 tadi, segera terjadi secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Coba bayangkan. Saya mengatakan saudara bisa lihat, bandingkan ayat-ayat ini. Saudara lihat, bandingkan saja ayat-ayat ini dengan Matius 24 ayat 7 bagian 7 sampai 8, Lukas. Saudara, saya ngomong begini saudara. Penunggang kuda hitam ini yang berseru, karena dibuka segel yang ketiga, dia berseru, secupak gandum sedinar harganya dan 3 cupak sejelai dinar harganya, tetapi minyak dan anggur jangan dirusak. Bayangkan kuda hitam ini penunggangnya itu membawa kuasa kegelapan, menjelajah dikatakan dunia untuk menyebar kesusahan dan kelaparan. Hal ini terjadi untuk apa? Dikatakan saya ngomongin. Hal ini menjadi satu pertanda bahwa manusia akan menghadapi ujian-ujian berat, termasuk orang-orang percaya diperhadapkan dengan kelaparan jasmani, kesusahan. Alkitab memberitahukan harga pangan saat kesusahan dan kelaparan itu datang, dikatakan secupak gandum sedinar. Sedinar itu saudara-saudara, itu harga yang dipatok oleh Alkitab. Sedinar itu kalau saudara baca Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16, itu sama dengan keuntungan gaji sehari. Berarti gaji sehari hanya dapat membeli jenis jelai atau gandum 3 genggam. Gaji sehari hanya bisa membeli 3 genggam beras atau gandum. Coba bayangkan. Dan ini dikatakan banyak orang. Kalau saudara baca pidato-pidatonya Bapak Presiden Jokowi itu, banyak orang sekarang mengalami kelaparan. Masalah, saudara-saudara. Masalah energi di mana-mana sekarang. Langka. Masalah ekonomi, saudara lihat bangsa ini sudah mulai bangkrut. Kan menyusul bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku, ini harus diwaspadai. Berarti gaji sehari hanya dapat membeli makanan sejenis jelai, hanya 3 cupak, saudara. Jadi kesusahan dan kelaparan akan terjadi karena perang, karena musim yang tidak menentu, dan bencana alam di mana-mana. Ini akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ini harus dikatakan waspadalah, waspadalah. Yang karena cepat supaya kita cepetin saja. Keempat, segel keempat, saudara-saudara. Jadi semakin segelnya dibuka terus menerus akan semakin berbahaya, semakin dahsyat akibatnya di bumi. Ayat yang ke-8 dikatakan, kalau saudara baca pasal 6 ayat ke-8 itu, dikatakan, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuhnya dengan pedang. Waduh. Bukan hanya dengan pedang, dibunuh dengan kelaparan, dibunuh dengan sampar, dengan binatang-binatang buas.
Waduh, luar biasa dahsyatnya. Saya ngomong begini, saudara, ada satu catatan di saya. Jadi kematian karena peperangan, gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit COVID-19 dan binatang. Saudara, saya lihat di WHO, sumbernya WHO, korban meninggal akibat COVID-19 itu mencapai 16,6 juta orang. Dari 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu. Ini sumbernya WHO. 16 juta hanya satu penyakit. Diberi kuasa dikatakan yang disebut maut ini. Luar biasa. 1/4 bumi untuk membunuh dengan pedang. 1/4 bumi dibunuh dengan kelaparan, dengan sampar. Hanya COVID, saudara-saudara. 16,6 juta orang merenggang nyawa. Saudara tahu perang Rusia dan Ukraina itu sudah berapa juta laki-laki, perempuan-perempuan, istri-istri yang kehilangan suami. Berapa ratus ribu, saudara. Anak-anak yang kehilangan papanya karena di medan perang. Dahsyat, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan hati-hati. Bandingkan Matius 28, saudara bisa baca ayat 24. Ayat 7b bagian ada 8 dikatakan akan ada kelaparan, gempa bumi, akan tetapi semuanya itu baru permulaan. Jadi ini sudah mulai. Kalau saudara lihat yang dibuka, saya tepat saja yang kelima, saudara. Buka Metra yang kelima. Ayat yang ke-10 dikatakan betapa lama lagi. Jadi ada penganiayaan. Saya harap saya sudah pulang. Supaya saudara tidak ketihan. Karena nama Yesus, karena mengikut Yesus, akan ada penganiayaan. Saudara akan dikucilkan, saudara akan dibuang. Kalau saudara akan dibunuh, saudara akan dipinjarakan. Kalau zaman dulu, zaman Nero, orang-orang Kristen itu dibakar hidup-hidup. Diadu dengan singa yang kelaparan. Singa ini udah lapar, sengaja dilaparin. Dilempar mereka ke gua-gua singa, ke tempat-tempat di mana singa-singa itu dibawa. Dibakar hidup-hidup, digergaji, ditusuk dari bawah sampai semuanya penganiayaan yang paling luar biasa. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi ini lebih dahsyat lagi, saudara-saudara. Akan terjadi penganiayaan. Dikatakan banyak jiwa-jiwa itu berteriak, kapan engkau balaskan perbuatan mereka kepadaku? Kalau hanya gereja ditutup, gereja nggak diizinin mendirikan gereja, itu biasa, saudara. Tapi nanti saudara akan lihat orang-orang Kristen akan diperhadapkan sesuatu yang lebih berbahaya, saudara-saudara. Yang keenam dikatakan dia akan membuka Metra yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam, ayat 12 dikatakan. Bagai karung rambut. Bulan menjadi merah. Seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi. Bagaikan pohon. Bayangkan sudah. Ayat 14. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung. Dan semua gunung dan pulau terpindah dari tempatnya. Kalau segel yang keenam dibuka. Bisa gak bayangkan bintang-bintang aja jatuh, saudara-saudara. Betapa mengerikannya gitu. Coba semua gunung dan pulau-pulau terpindah tempatnya. Ini bukan kiasan, saudara-saudara. Ini sesuatu yang nyata akan terjadi. Ini harafiah. Benar-benar akan terjadi. Bulan menjadi merah dikatakan, matahari menjadi hitam. Gempa bumi yang dahsyat. Bukan hanya bergeser sedikit-sedikit. Kalau segel ke-6 dibuka, saudara akan melihat. Bandingkan pengajaran Yesus di Matius 24 tentang akhir zaman.
Ayat 29-30 dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa di ayat di segel yang kelima selesai, saudaraku. Dikatakan segera, yaitu Matius 24 ayat 29-30. Segera sesudah siksaan pada saat itu matahari menyusul, saudara, akan menjadi gelap. Bumi tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, yaitu Yesus di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan, di langit dengan kuasa dan kemuliaannya. Manusia akan meratap. Apalagi mereka yang selama ini ikut dengan antikris, yang selama ini mereka menganggap bahwa itulah Mesias yang benar. Mereka meratap bahwa selama ini mereka mengikuti ajaran yang salah. Mereka mengikuti nabi yang salah. Mereka mengikuti hamba Tuhan yang salah. Mereka mengikuti nabi yang salah, Mesias yang salah, Kristus yang salah. Mereka akan meratap dan menangis. Sudah terlambat. Bayangkan, mengerikan sekali. Kalau saudara, Lukas mengatakan lebih parah lagi. Lukas 21, ini dengan yang sama. Ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan terjadi, dikatakan, penyakit, sampar, kelaparan. Terus mengikutinya, saudara-saudaraku. Luar biasa. Udah 5 menit, selesai. Segel yang ke-7. Segel yang ke-7 ini, saudara-saudaraku, di pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2, dikatakan ketiga segel ini dibuka. Ayat 1 pasal 8 dikatakan, ketika Anak Domba yaitu Yesus Kristus membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Kenapa? Karena sorga tahu segel ini lebih berbahaya lagi, lebih dahsyat lagi. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam aja udah hebat, udah nggak ada yang kuat. Semua diam, apalagi yang terjadi? Setengah jam, saudara-saudaraku. Lalu aku melihat 7 malaikat, di ayat yang kedua dikatakan, yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberi 7 sangkakala. Jadi terus berkelanjutan, saudara. Di dalam segel yang ke-7 ini ada 7 sangkakala. Setiap sangkakala dibunyikan, sangkakala pertama dibunyikan, sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat terjadi di bumi, yang dialami oleh manusia. Ini penghakiman 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Ini adalah gambar penghakiman, bukan di sorga, tapi di bumi. Sampai dikatakan, saya ngomong, saudara, sampai ketika Anak Domba itu, seperti saya katakan, sunyi senyap di sorga, karena saking dahsyatnya hal-hal yang akan terjadi di bumi, saudara-saudara. Itulah sebabnya Lukas pasal 21 ayat 28-30 dikatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah datang. Baru dekat, saudara-saudaraku. Apabila kau melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, dikatakan, saya ngomong, saudara-saudaraku, di masa ini uang sudah tidak akan berlaku lagi. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena di masa ini hanya orang yang bisa membeli dan menjual ketika mereka punya tanda di dahi mereka. Walaupun mereka nggak punya uang, asal ada tanda di dahinya, mereka bisa mendapatkan apapun. Yaitu tanda 66. Saya tidak tahu, kita nggak usah berdebat di mana itu tanda 66, apa itu. Tapi dikatakan tanda itu berarti kita sedang bersekutu dengan antikris, bersekutu dengan Mesias palsu, demi mendapatkan secupak gandum, demi kita bisa, ya seperti mungkin kayak sekarang ini, waktu kita pandemi, hanya orang yang bisa ke mall ketika dia sudah divaksin 1, 2. Saudara nggak bisa belanja di mall kalau saudara nggak bisa divaksin. Mungkin nanti lebih dahsyat lah. Kita nggak bisa naik pesawat
Bayangkan, kita nggak bisa berdagang kemana-mana kalau nggak divaksin. Contoh, tapi ini lebih dahsyat lagi saudara-saudara. Jadi saat manusia semakin memanjakan, sekarang ini transaksinya apa? Non tunai kan? Nanti semuanya saudara-saudaraku, nggak akan ada transaksi yang berjalan tanpa cap ini. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Antikris membuat tanda, dikatakan di tangan atau di dahi, untuk transaksi membeli dan menjual, yaitu 66. Saudara-saudaraku, sekarang ini hanya satu, kita tutup dengan sebuah ayat, saudara. Selesai. Saya ngomong ayat 22, ayat pasal 22 Wahyu, pasal 22 ayat 7, ayat 11 dan 12. Setelah itu kita akan doa. 15 dan 20 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ingat nubuat yang kita baca tadi. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, yang melakukannya, tinggal di luar. Ia, ayat 20 dikatakan, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Dikatakan, sebenarnya ini sebuah konklusi, sebuah kesimpulan. Dia katakan, udah kamu cabut-cabut sekalian, karena nggak ada lagi waktunya saudara-saudara. Ayo tobat-tobat, udah nggak ada di masa-masa itu. Makanya mulai dari saat ini, biarlah kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Amin. Biarlah kita hidup di dalam firman-Nya Allah. Karena sudah tidak ada waktu. Cemar tetap akan jadi cemar, saudara-saudara. Tapi katakan, datanglah segera Tuhan. Selalu kita akhiri ketika kita pulang dari tempat ini, Maranatha, datanglah segera. Datanglah segera. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita naikkan pujian. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Saudara, jangan berdiam dengan keadaan yang seperti sekarang. Tapi juga jangan takut. Yang perlu saudara lakukan hari ini adalah tetaplah hidup dalam kebenaran. Perlengkapi hidupmu. Tetaplah ikut Yesus. Tetaplah hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Haleluya. Zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran di sini sana. Haleluya. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan.
artinya tidak akan pernah lagi itu tertutup. Kalau segel pertama dibuka, akan menyusul segel yang kedua. Kalau segel yang kedua sudah terlaksana, maka segel yang ketiga akan menyusul. Kalau segel yang ketiga sudah dibuka, maka masuk segel yang keempat. Setiap segel itu membawa dampak yang lebih besar, lebih besar, lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Ketika masuk pada segel yang ketujuh, dikatakan surga berdiam dan sunyi, karena mereka tahu ada yang lebih dahsyat yang akan terjadi, ada yang lebih kuat, ada yang lebih besar, ada yang lebih menderita. Penderitaan yang lebih besar akan terjadi di bumi. Ketika segel, ketika 7 sangkakala ini sudah dibuka, ditiup, sudah berbunyi, maka akan disusul lagi 7 cawan yang lebih mengerikan lagi. Dan saudara sudah mendengar, melihat, terjadi di mana-mana, di sana sini, hal-hal yang mengerikan. Dan Alkitab katakan, Yesus mengajarkan saudara bahwa Dia segera datang. Apa yang harus engkau katakan? Harusnya sama seperti Yohanes. Datanglah segera Tuhan. Datanglah segera Yesus. Amin. Artinya kita sudah siap. Kita sudah siap. Apakah kita sampai pada Tuhan menjemput kita dalam keadaan hidup, atau kita dijemput bergabung dengan Dia di sorga waktu kita meninggal? Kita tidak tahu. Tapi yang Tuhan mau, saudara harus katakan, datanglah segera Tuhan. Artinya saudara sudah siap. Semuanya sudah siap. Jangan lagi hidup semar. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam penyembahan berhala. Jangan lagi hidup di dalam mencintai, mengagumi, mencintai dunia ini melebihi dari semuanya. Ayo mulai cintai Yesus sungguh-sungguh. Kalau engkau mengatakan, aku dengar ini, dan aku katakan, aku siap, datanglah segera Tuhan, Maranatha. Artinya saudara sudah siap dari segala kemungkinan. Ayo siapkan dirimu, saudara. Bertobat. Bertobatlah. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau sudah mengatakan, aku akan datang sungguh-sungguh, ikutlah Yesus sungguh-sungguh. Karena kita tidak akan mampu menghadapinya tanpa Yesus. Kita tidak akan kuat, saudara. Karena akan semakin hari semakin terus, hal-hal yang besar akan semakin terlihat dan dialami di bumi ini. Oleh sebab itu kita naikkan pujian ini sekali lagi. Angkat tanganmu, saudara-saudara. Haleluya. Lihat zaman sekarang. Zaman sekarang. Berjagalah, berjagalah. Siapkan hidupmu. Siapkan anak-anakmu. Siapkan keluargamu. Siapkan orang-orang yang kau cintai untuk menghadapi semua kemungkinan-kemungkinan ini. Sini sana banyaklah, menggemparlah, berlindunglah pada sabda. Sekali lagi selamat. Haleluya.
Engkau sudah memberitahukan tanda-tanda kehadiran-Mu, kedatangan-Mu kali yang kedua. Artinya kami sudah melihat. Kami tidak bisa membohongi diri kami sendiri bahwa kami tidak tahu. Hari ini kami sudah diberitahu bahwa akan terus-menerus terjadi sesuatu di bumi ini. Ini adalah bentuk penghakiman yang dari Allah kepada manusia, yang menolak Dia, yang selalu tidak peduli kepada Dia, yang selalu meninggalkan Dia, yang tidak mencintai Dia, yang tidak percaya kepada Dia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, zaman ini kami sudah lihat di sana dan di sini terjadi berbagai-bagai hal yang membuktikan Alkitab adalah benar, perkataannya benar, tulisannya benar, apa yang disampaikannya benar. Datanglah segera Tuhan, kami siap. Apakah saudara siap kalau Dia datang malam ini? Apakah masih hidupmu cemar? Hidupmu penuh dengan hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Hari ini kuduskanlah, mintalah pengampunan dan bertobat bagi hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan tinggalkan Tuhan beserta dengan kami. Berkati persembahan kami. Biarkan Tuhan menaungi seluruh rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami, rencana-rencana kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Dan kami tahu minggu ini juga ke depan akan Tuhan tolong, pelihara dan berkati kami dengan cara-cara yang ajaib. Dalam nama Yesus, mari angkat tanganmu saudara-saudara, pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Jangan takut, jangan gentar hatimu. Engkau adalah orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dinaungi, dilindungi oleh Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus turun atas hidupmu dan saya hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itulah doa kita, itulah berkat Tuhan atas hidup kita. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara, shalom, selamat pulang. Jangan lupa hari ini ada